Hey, halo Sobat ABS. Hari ini saya mau membahas tentang material, tentang desain, tentang harga dan bahan juga ya. Untuk furniture knockdown lemari gantung minimalis ini yang sudah saya upload videonya di channel YouTube ABS, kamu bisa cek linknya di pojok kanan atas. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan, teman-teman kalau mau download gratis plans atau pola atau desainnya, kamu bisa cek langsung di deskripsi video kali ini, ada file SketchUp yang bisa kalian download dan kalian cek ya ukuran-ukurannya serta dimensinya seperti apa. Nah, nanti saya akan juga paparkan juga materialnya apa aja, habisnya berapa, sehingga ketemu nih modal bahannya doang berapa. Tapi pertama, yuk kita bahas dulu produknya. Ini kalau misalkan saya ukur lebarnya 30 sama pintu, kemudian ke bawahnya 60 dan ke samping panjangnya juga 60. Dan kalau ini di packing itu kurang lebih ya ini 30 kali 60 kali 15 gitu. Jadi bagian belakang kan lebar ya 60 kali 60 ya, otomatis kan belakangnya itu 60 kali 60, tapi karena bagian belakang kita potong jadi dua gitu, jadi yang awalnya 60 kali 60 jadinya 30 kali 60 tapi tumpuk dua kalau di packing. Jadi seperti itu caranya. Pintu menggunakan engsel slow motion, tapi ini belum saya kasih handle ya. Teman-teman kalau mau kasih handle bisa, handle yang knob bisa, handle yang biasa itu juga bisa, atau non handle dipotong 45 gitu bagian atasnya atau dicoak. Tapi kalau dicoak harus menggunakan edging PVC ya. Kemudian kalau misalkan teman-teman mau lebih kuat lagi, nah kemarin nih yang saya belum, yang mungkin ya ini improvisasi yang harusnya kita bisa lakukan ketika membuat furniture knockdown, karena ini kurang kuat guys. Jadi ini menurut saya nggak sekuat kalau furniture itu dibuat solid, dilem, disekrup, mati gitu. Jadi ini kurang kuat. Makanya saya saranin banget teman-teman tambahin di bagian belakang atas dan belakang bawah itu palangan gitu ya. Jadi itu bisa lebih memperkuat dan nggak mudah goyang gitu. Terus kemudian overall sih semuanya udah oke ya. Di belakang French clip itu saya taruh di belakang atas tapi saya sekrup. Langsung ke HPL-nya sini tapi saya tutup. Nah pertimbangannya apa kalau kita buat seperti itu? Ya nggak masalah karena kan sekrup terlihat pun ditutup. Pakai warna penutup sekrup yang sama dengan HPL-nya warnanya. Kemudian ini kan digantung, jadi nggak mungkin dari bawah kita ngelihat ke atas kelihatan di belakang ada sekrup, kan nggak mungkin gitu. Jadi secara estetik itu aman kayak gitu. Nah, desainnya tuh seperti ini. Desainnya seperti ini ya Sobat ABS. Ini posisi kalau sedang dirakit, ini posisi pintu sedang dibuka. Kemudian kalau di bagian bawahnya ini ya, ini kalau lagi di packing. Jadi kecil banget, menghemat ongkir. Kemudian saya udah sertain juga ini proses assembly-nya seperti apa, kayak gini. Dan terakhir itu ada cut list ya, potongan-potongannya. Kalau warnanya sama berarti ukurannya sama. Misalnya ini 60 kali 28, kita potong 60 kali 28, kanan kiri ya sama. Kemudian yang atas dan bawah sendiri juga sama. Sudah ada semua sih, termasuk kalau di packing nanti hasilnya seperti ini, tinggal kita tumpuk-tumpuk aja lalu kita berikan bungkus kardus gitu sehingga bisa dikirim dengan lebih murah. Nah itu tadi desainnya dan teman-teman bisa download aja kalau pengen lihat, mungkin penasaran gitu ya, di deskripsi di bawah video ini ada. Tapi jangan lupa nih bantu share, subscribe juga supaya channel ini bisa berkembang. Kemudian kita ngomongin material. Nah kalau di contoh ini saya menggunakan plywood yang 18 mm dan itu lumayan berat, tetapi yang didesain itu saya buat desain itu tebalnya 15 mm. Jadi teman-teman kalau ngikuti persis itu pakai yang 15 mm aja udah oke. Tapi untuk pintu kalau teman-teman bingung kan karena tebalnya 15, engsel sendoknya itu ukuran 35 itu ditanam ke dalam kan. Nah takutnya tembus, teman-teman bisa menggunakan engsel yang kecil aja yang ukurannya 26 mm diameternya. Jadi nanti itu ngebornya nggak sampai tembus, lebih aman. Kemudian untuk bagian back saya menggunakan 3 mm yang saya lapis menggunakan HPL sehingga tebalnya itu menjadi lebih dari 3 mm gitu. Jadi pada saat saya coakin menggunakan table saw itu ada dua tahap. Satu kali jalan pas ketebalan pisau, dua kalinya tuh kayak lebih sedikit aja, lebih 1 mm gitu. Sehingga papan yang di belakang masuk ke coakan itu bisa pas, nggak seret kayak gitu. Dan untuk HPL, nah ini HPL-nya kan luar dalam ya. Luar dalam menggunakan HPL semua. Teman-teman bisa pilih opsi jika pengen harganya nanti bisa lebih murah gitu. Misalnya bagian dalam menggunakan melaminto
atau block-min atau trimin, triplek melamin. Jadi pekerjaan bisa lebih cepat, harga materialnya jauh lebih murah karena tidak harus 2 HPL bolak-balik dan lebih mengirit lem kayak gitu. Atau mungkin di dalamnya bisa menggunakan finishing kertasif gitu. Jadi tidak harus menggunakan HPL dan HPL untuk mengurangi biaya material. Nah, ngomongin biaya material, saya di sini udah catat juga, teman-teman bisa cek di sini ya. Nah, ini adalah material yang saya gunakan. Seandainya teman-teman menggunakan yang 15 mili ya, plywoodnya kemarin saya habis cuman separuh aja nih, setengah lembar, kemudian harganya kan 185.000 di sini. Jadi setengah lembarnya yaitu 92.500. Kemudian ada juga plywood yang 3 mili untuk belakang itu 57.000. Habisnya cuman 1/8 karena kecil banget kan, itu cuman 7.000 loh habisnya. Jadi sangat irit sebetulnya. Kemudian HPL. Nah, HPL ini yang satu lembarnya saya menggunakan Eco. Eco itu harganya sekitar 129 ribuan. Habisnya itu 1,5 lembar. Itu harganya 194.000. Kemudian ada mini fix, ada engsel lurus, ada ambalan bening, ada dowel dan lem, itu kurang lebih ya harganya sekitar segitu, dan total produksi bahannya doang itu Rp345.138. Itu kalau misalnya teman-teman mau jual bisa dikalikan 2 juga oke sih. Misalkan harga 700 atau 650 gitu masih oke, masih ada untung lah. Nah, tapi misalnya teman-teman produksi banyak gitu, dapat harga materialnya itu lebih murah karena belinya lebih banyak, atau mungkin biaya borongan tukangnya lebih murah, biaya produksinya lebih murah, bisa saja harga jualnya juga lebih murah gitu. Nggak harus dikalikan 2, atau mungkin bahannya hanya mengambil untung 30-50%, boleh juga, terserah teman-teman gitu. Yang pasti kalau teman-teman mau ngirit, bagian dalam sih yang masih bisa diotak-atik gitu menggunakan finishing lain, jangan HPL dua-duanya kayak gitu. Dan kembali lagi sih, kita harus memberikan kayak edukasi ke calon customer kita bahwa material yang didapatkan adalah ini dengan harga segini. Kalau misalkan mau lebih murah boleh, tapi nanti bagian dalamnya atau mungkin bagian lain-lainnya kita kurangi nih gitu. Jadi ya sesuaikan aja dengan kebutuhan dan budget dari customer, atau teman-teman punya target jual itu harganya berapa gitu. Bisa aja sih diotak-atik atau bikin yang lebih besar gitu. Nah, ini enaknya tuh gini, kalau misalkan customer kita itu beli kitchen set panjangnya 2 meter, ya udah tinggal beli ini beberapa biji gitu loh, beberapa set. Jadi teman-teman bisa jual ini, misalkan ada customer beli 3 set, berarti 60 kali 3, totalnya udah 180 cm ini kitchen set mereka. Tinggal ditaruh di dinding, ditaruh di kanan kirinya gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa inovasi dengan misalkan bikin kayak gini, stoknya banyak, ada juga stoknya yang membuat desainnya itu bagian sini ada pintunya kaca gitu, bukaan ke atas, bawahnya kosong gitu. Jadi kalau customer itu mau beli yang ini 2, terus yang ada jendela kaca dan juga ruangan terbuka di bawah itu 1, jadinya variasi gitu. Oke, aman dan unik gitu di rumah mereka. Dan belinya bisa periodik gitu, maksudnya hari ini, bulan ini customer belinya ini 1 dulu, bulan depan beli lagi 1, udah dapat 2 tuh. Jadi custom lah, bisa diatur sesuai budgetnya mereka juga, dan itu fleksibel kayak gitu. Di ongkir juga lebih murah karena sistemnya knockdown. Nah, untuk knockdown kan saya kemarin menggunakan mini fix. Kalau teman-teman mau lihat, mini fixnya di sini dan di bagian belakang, plus atas bawah juga, kanan kiri juga. Nah, ini saya tutupin ya menggunakan penutup seperti ini, jadi nggak kelihatan. Nah, ini mini fixnya di dalam kanan kiri ya, jadi kalau ditutup ya udah nggak kelihatan, rapi gitu. Customer suka, kita pun happy. Nah, itu tadi adalah beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini. Sekali lagi kamu bisa download linknya di bawah di deskripsi kalau mau plans atau polanya secara gratis. Hitung-hitungannya juga udah saya sertakan di bawah, kamu bisa cek. Untuk improve ke depan, pertama kalian bisa tambahkan tadi ya penghubung atas dan bawah, palangan kayu gitu supaya lebih memperkuat konstruksinya. Kemudian yang kedua, untuk bagian French clit belakang itu nggak perlu harus French clit, bisa diganti dengan bracket yang biasa dipakai untuk belakangnya kitchen set kayak gitu-gitu, memang ada sih. Jadi dia bracketnya pasangan gitu, satu ditanam di belakang sini, satunya dipasang di tembok. Nggak kayak French clit yang agak ribet kalau di sistem knockdown. Lebih bagus menggunakan bracket tersebut. Kemudian untuk menghemat biaya produksi, misalkan nggak harus menggunakan hardware seperti handle kayak gitu, bisa menggunakan handle coakan aja atau dipotong 45, jadi tanpa harus menambah biaya di handle dan lain-lain. So far itu aja sih, tinggal kalian bikin dosnya gitu ya, packaging yang bagus, yang menarik, kalian tempelin logo kalian,
Saya sih mendoakan supaya teman-teman bisa memproduksi massal ya, sehingga nanti bisa jualan. Dan semoga suksesnya bareng-bareng, supaya kita sama-sama maju. Oke sobat, terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa bantu like, komen, dan share. Nanti kalau misalkan ada kesempatan, kita coba sekali-sekali bikin giveaway. Tapi nantilah, yang penting kita bikin tutorial dulu. Terima kasih, sampai jumpa dan ciao.